Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Suryani dengan NIM 2403010055. Di sini saya akan memenuhi tugas pragmatik analisis wacana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menganalisis wacana kritis dari berita yang sudah saya ambil. Judul beritanya yaitu ribuan mahasiswa demo di Surabaya tuntut penghentian program makan bergizi gratis. Media yang saya ambil yaitu Times Indonesia, tanggal terbit 17 Juni 2026. Baiklah, yang pertama ada analisis ideologi. Nilai atau pandangan apa yang dibangun dalam teks? Berita ini membangun pandangan bahwa demonstrasi merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa menilai program makan bergizi gratis atau MBG ini perlu dievaluasi karena dianggap belum menjadi prioritas dibandingkan kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemberitaan ini, media memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan. Di berita ini ada beberapa kata yang digunakan dalam berita seperti menuntut, menolak, mengkritik, negara tidak baik-baik saja, dan anak emas presiden, menunjukkan bahasa yang bernada kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pilihan kata tersebut memberikan penekanan bahwa mahasiswa memiliki sikap yang tegas terhadap program MBG. Asumsi atau prasangka yang terdapat dalam teks berita ini yaitu teks mengandung asumsi bahwa pelaksanaan program MBG masih memiliki berbagai persoalan, baik dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaannya. Selain itu, terdapat anggapan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan program tersebut dibandingkan kebutuhan masyarakat lainnya yang dianggap lebih mendesak. Selanjutnya yaitu analisis relasi kekuasaan. Aktor yang dominan dalam teks berita ini yaitu mahasiswa sebagai pihak yang melakukan demonstrasi dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan program makan bergizi gratis. Selain itu, Presiden tampil sebagai wakil mahasiswa yang menyampaikan tuntutan kepada publik. Siapa yang diberi ruang berbicara? Berita ini lebih banyak memberikan ruang kepada mahasiswa melalui kutipan orasi, tuntutan, dan pendapat mereka. Sementara itu, tanggapan pemerintah mengenai tuntutan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, sehingga sudut pandang mahasiswa lebih dominan dalam pemberitaan. Kelompok mana yang lebih diuntungkan dan kelompok mana yang lebih dirugikan? Mahasiswa memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah menjadi pihak yang menerima kritik atas pelaksanaan program MBG karena dianggap belum sesuai dengan harapan sebagian masyarakat. Selanjutnya yaitu, apakah teks tersebut objektif? Menurut saya, berita ini cukup objektif karena menyampaikan fakta mengenai aksi demonstrasi dan tuntutan mahasiswa. Akan tetapi, agar lebih berimbang, berita sebaiknya juga memuat penjelasan atau tanggapan resmi dari pemerintah mengenai kritik yang disampaikan mahasiswa. Apa dampaknya terhadap masyarakat? Pemberitaan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai adanya kritik terhadap program MBG dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebijakan publik. Selain itu, berita ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat melalui cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum. Bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Menurut saya, media sebaiknya menyampaikan informasi secara berimbang dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat, baik mahasiswa maupun pemerintah. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang lengkap sehingga dapat menilai suatu peristiwa secara objektif. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis wacana kritis, berita ini memperlihatkan adanya hubungan antara bahasa,
ideologi, dan kekuasaan. Mahasiswa menggunakan demonstrasi sebagai sarana untuk menyampaikan kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Sedangkan media membingkai peristiwa tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi. Pilihan kata dan penyajian informasi menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun cara pandang pembaca terhadap suatu kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.